Bagian orang yang bermadzhab Hanafi bikin hadis palsu. Benci kepada Imam Syafi'i, dia mengatakan akan muncul seorang asyaddu min iblis, akan muncul seorang namanya Muhammad bin Idris. Akan muncul seorang bernama Muhammad bin Idris, maksudnya Imam Syafi'i. Wa huwa asyaddu ala ummati min iblis, dia lebih parah daripada iblis. Jadi dia bilang Imam Syafi'i lebih parah daripada apa? Iblis. Yang bikin begini orang yang fanatik mazhab Hanafi, sebagian mereka yang benci kepada mazhab apa? Syafi'i, karena fanatik mazhab luar biasa. Sampai ada fatwa di antara mereka, laki-laki wanita misalnya mazhab Hanafi tidak boleh menikah dengan lelaki dari mazhab apa? Syafi'i. Itu terjadi. Adapun lelaki mazhab Hanafi boleh menikah dengan wanita mazhab Syafi'i, sebagaimana lelaki muslim boleh menikah dengan wanita Nasrani. Sampai terjadi fatwa seperti itu karena fanatik mazhab yang berlebihan. Dulu sempat terjadi fanatik mazhab yang berlebihan. Bahkan di Masjidil Haram dahulu ada 4 mihrab. 4 mihrab. Jadi bukan seperti sekarang cuma satu, ada 4. Mazhab Hanafi imamnya dan ininya sendiri, mazhab Maliki imamnya dan audiensnya sendiri, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Dan sebelah sini tidak mau salat di belakang sini, sebelah sini tidak mau salat di belakang sini. Terkadang waktu salatnya berbeda-beda. Fanatik mazhab berlebihan. Ya. Nah, di antara orang yang terlalu fanatik terkadang membuat hadis palsu untuk mendukung mazhabnya dan mencela mazhab yang lain. Contoh lagi, di antara sebab mereka buat hadis palsu karena ingin mencela Islam. Ingin mencela Islam, seperti para pendusta yang bikin hadis bahwasanya Rasulullah bersabda, katanya ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di illa an yasha Allah. Tidak ada nabi, aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku kecuali yang Allah kehendaki, kecuali jika Allah kehendaki. Hadis ini hadis palsu. Seakan-akan membuka ada kemungkinan ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis-hadis jelas tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin apa? Ingin merusak Islam. Sehingga nanti kalau orang jadi ngaku sebagai nabi, terima, dan akhirnya terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Di antaranya misalnya cari muka kepada penguasa. Cari muka kepada penguasa, datang kepada penguasa, ya. Seperti disebutkan ada seorang namanya Ghiyath bin Ibrahim An-Nakhai. Ghiyath bin Ibrahim An-Nakhai Al-Kufi. Dia bertemu dengan Amirul Mukminin yaitu Al-Mahdi. Ketika Ghiyath sang perawi palsu ini, pendusta ini ketemu dengan Amirul Mukminin Al-Mahdi, ternyata Amirul Mukminin sedang main-main dengan merpati, burung merpati. Maka kemudian dia bikin hadis supaya cari muka kepada Amir tersebut atau khalifah tersebut. Dia berkata dari fulan an fulan an fulan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, la sabaqa illa fi naslin au khuffin au hafirin au janah. Tidak ada pertandingan lomba kecuali dalam rangka untuk lomba panah atau lomba pacuan kuda, ya, unta, ya, atau lomba sayap yaitu terbang merpati. Dia ada tambahan, boleh lomba adu apa merpati. Ini hadis palsu, tidak ada. Kalau pacuan kuda, panah semua terkait dengan jihad orang kuat. Kalau merpati bikin apa? Jadi dia tambah supaya sang khalifah senang, dia tambah hadis, tidak mengapa ada perlombaan dalam pacuan lomba terbang burung merpati. Akhirnya Al-Mahdi pun marah dan dia pun suruh sembelih burung merpati tersebut. Karena gara-gara saya dia bikin hadis apa? Palsu. Gara-gara saya dia bikin hadis palsu. Karena cari muka sama penguasa. Dan itu sekarang mungkin terjadi. Orang-orang bikin hadis-hadis palsu untuk kepentingan pribadi, meskipun dia tidak bikin sanad. Nabi ngomong begini, padahal enggak ada, dia tahu enggak ada. Dia begini, tapi Nabi ngomong begini, Nabi ngomong supaya dia mungkin disenangi oleh audiens atau dicari muka kepada penguasa, dia bikin hadis palsu, bikin aja. Enggak ada. Penguasa tidak akan ngecek di mana bukunya, sanadnya bagaimana, dia juga enggak tahu. Tapi dalam rangka untuk mencari keuntungan duniawi, maka dia bikin hadis palsu. Rasulullah bilang gini, Rasulullah bilang begini. Kemudian antaranya sebabnya karena cari duit, ya. Cari duit, maka bikinlah kisah-kisah yang bikin orang senang. Dia cerita ini, bikin cerita dari fulan, bahwasanya dari ini ternyata hadisnya palsu. Disebutkan Allah alam tentang kisah ini, ada seorang ulama, ya, kalau nggak salah Ahmad bin Hanbal atau Yahya bin Ma'in melewati seorang tukang cerita.
Kemudian tukang cerita ini mengatakan sampai telah menyampaikan kepadaku Ahmad bin Hambal. Terus Ahmad bin Hambal ada atau saya lupa ulama siapa, ya bin Ma'in atau Ahmad bin Hambal. Taruhlah Ahmad bin Hambal. Telah menyampaikan kepada Ahmad bin Hambal dari fulan Rasulullah bersabda bahwasanya begini, kisah menakjubkan. Maka Yahya bin Ma'in sama Ahmad bin Hambal sering memandang, ini benar hadisnya. Kau pernah meriwayatkan? Enggak pernah. Akhirnya semua orang sudah bubar, mereka berdua ikuti orang ini. Ulama ini mengikuti orang ini. Kemudian dihentikan, "Hai fulan, tadi kau bilang bahwasanya kau meriwayatkan hadis yang menakjubkan dari misalnya Ahmad bin Hambal. Saya Ahmad bin Hambal. Saya tidak pernah dengar hadis seperti ini. Saya tidak pernah ketemu kamu, saya tidak menyampaikan kepada kamu. Dari mana kau dengar?" Kata dia, "Emang Ahmad bin Hambal cuma kamu aja," katanya. Emang Ahmad bin Hambal cuma kamu saja? Masih banyak Ahmad bin Hambal, Ahmad yang lainnya. Ini contoh seorang bikin hadis palsu untuk apa? Kepentingan duniawi, biar orang datang hadir, kemudian mungkin kasih dia duit dan yang lainnya. Ini hadis palsu, hukumnya tidak boleh diriwayatkan, karena siapa yang meriwayatkan maka dia telah terjerumus dalam dusta atas nama Nabi, dan ini dosa besar ya. Demikian juga orang yang tahu dia tidak boleh meriwayatkan. Kalau dia meriwayatkan terus kesebut ini hadis palsu. Ini hadis palsu.